Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahasa C pada Linux. Jadi, poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tipe data pada C, lalu macam-macam file header dan juga fungsinya, lalu ada cara running program bahasa C-nya, terus struktur percabangan dan juga perulangannya. Jadi tipe data pada bahasa C itu dibagi menjadi 5 tipe dasar, yaitu integer, float, double, dan juga char. Nah, integer ini digunakan untuk bilangan bulat, kalau float itu untuk bilangan pecahan, kalau double itu untuk bilangan pecahan yang ketepatan ganda, dan juga kalau char digunakan untuk karakter. Nah, pada bahasa C ini kita menggunakan karakter, bukan menggunakan string. Lalu format spacifiernya. Jadi kalau misalkan tipe datanya itu integer, maka format spacifiernya itu %d atau %i. Kalau misalkan long, berarti %ld atau %li. Kalau float berarti %f, kalau double %lf, kalau char %c atau %s. Sekarang macam-macam header C dan juga fungsinya. Jadi file header adalah file yang berisi deklarasi fungsi atau definisi konstanta. File-file ini biasa dipanggil menggunakan fungsi include yang bertugas untuk membaca file-file header itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa contoh file header yang umum digunakan. Yang pertama ada iostrip.h atau input-output stream yang digunakan untuk melakukan penginputan dan juga pencetakan yang melibatkan objek. Nah, dia itu menggunakan cin untuk input dan juga count untuk cetak. Kalau stdio.h atau standar input output itu digunakan untuk standar input dan juga output operasi. Nah, di sini kita biasa menggunakan scanf untuk input dan juga printf untuk cetak. Sedangkan conio.h atau console input output itu digunakan untuk membuat teks antar muka pengguna. Nah, kita menggunakan Konya ini jika kita melibatkan perintah clear screen untuk membersihkan layar, dan juga get untuk menahan tampilan output. Lalu ada stdlib.h di mana header ini digunakan untuk melakukan berbagai operasi seperti konversi, alokasi memori, pencarian, dan juga acak nomor. Lalu ada string.h, itu digunakan untuk memanipulasi beberapa jenis string, dan yang terakhir ada math.h yang digunakan untuk pemrosesan aritmatika. Nah, cara running programnya. Yang pertama, seperti biasa kita ke Linux dulu, terus ke terminal. Nah, kita bisa membuat file ekstensi .c-nya itu menggunakan nano, gedit, pico, ataupun v. Nah, cara buatnya seperti kita membuat file bash kemarin. Contohnya kayak gini, kayak nano spasi test.c atau gedit spasi test.c. Nah, kemudian kita ketikkan program bahasa C yang ingin kita buat di dalam editor itu. Setelah itu disimpan dan juga untuk mengcompile file tadi, kita bisa menggunakan perintah gcc -o terus nama filenya spasi nama file.c. Nah, hasil compile-nya ini berupa file exe. Nah, terakhir kita running programnya dengan perintah // terus nama filenya apa. Maka output program nanti akan tampil pada layar. Nah, contohnya kayak gini. Jadi di sini ada file headernya, di mana di sini yang digunakan adalah Conio dan juga stdio. Terus di sini untuk bahasa C seperti biasa, awalnya adalah int spasi main. Terus ada variabel nama dengan tipe karakter, terus isi dari variabel ini adalah Mr.x, Mr. X. Lalu di sini ada perintah printf untuk mengeprint nama %c, terus koma nama. Nah, di sini untuk memasukkan nilai dari variabel nama di sini. Nanti hasilnya adalah nama .2 Mr. X.
Nah, di sini ada struktur percabangan pada C. Jadi strukturnya itu yang pertama ada struktur if dengan satu kondisi, di mana dia itu if kondisi terus statement aja. Lalu ada if else, di mana if terus kondisinya apa, terus statementnya apa, lalu else terus statement 2. Kalau misalkan bentuk umum struktur if dengan banyak kondisi, ini kita bisa menggunakan if terus kondisinya apa, lalu isi dari statementnya apa, lalu else if kondisinya apa, statementnya apa, lalu ada else statementnya apa. Nah, contohnya seperti ini. Di sini terdapat contoh perhitungan nilai hasil ujian. Di mana nih kalau misalkan kita masukin nilai hasil ujiannya, kalau nilainya itu lebih besar daripada 65, maka kita akan dinyatakan lulus. Namun, jika kurang dari 65, maka kita dinyatakan tidak lulus ujian. Lalu ada struktur perulangan pada C. Di sini ada perulangan for, di mana dia itu akan terus mengulang selama kondisinya itu true. Di sini contoh program ini adalah contoh program untuk membuat segitiga siku-siku yang menghadap ke kanan. Jadi bentuknya begini. Nah, ini nanti bisa kalian coba sendiri. Lalu di sini juga ada while. Nah, kalau while itu dijalankan selama kondisinya itu masih memenuhi. Ini juga output dari codingan ini adalah segitiga sama kayak yang di for tadi. Lalu kalau yang dual itu pengecekan kondisinya di akhir. Jadi misalkan kita ngasih kondisinya itu salah di awal. Tapi karena kita ada dulu nih, maka paling tidak ada satu output yang akan tercetak sebelum akhirnya benar-benar berhenti. Nah, di sini ada contoh dari Fibonacci. Bisa kalian coba sendiri nanti. Lalu di sini juga ada contoh dari ganjil genap yang bisa kalian coba juga. Nah, untuk cara penggunaannya, pertama, seperti biasa, kalian ke bagian Ubuntu. Setelah itu kalian masuk ke dalam terminal kalian. Setelah itu, untuk membuat file, kita bisa menggunakan gedit spasi nama filenya. Ya, di sini saya sudah membuat nama file, namanya percabangan.c. Nah, di dalam sini kalian bisa ketikkan program kalian seperti pada bash minggu kemarin. Terus di save. Terus cara compile-nya kalau bash kemarin itu kan pakai chmod. Nah, di sini kita pakai gcc -o spasi percabangan spasi percabangan.c. Setelah itu /percabangan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Perhitungan nilai hasil ujian. Masukkan nilai hasil ujian Anda. Misalkan 80. Maka nanti Anda dinyatakan lulus. Terus, misalkan nih, tadi ada Fibonacci kalau nggak salah ya. Fibonacci.c. Nah, ini codingannya yang sudah saya tulis. Bisa kalian coba sendiri untuk Fibonacci dan juga ganjil genap. Terus nih kalau misalkan mau di running berarti gcc -o spasi Fibonacci spasi Fibonacci.c. Terus /Fibonacci. Oke, masukkan banyak baris Fibonacci yang diinginkan. Misalkan saya mau masukin 8. Nah, maka baris Fibonacci-nya adalah
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan juga 13. Lalu misalkan ada tadi gedit ganjil genap C. Nah, codingannya kayak gini kan. Setelah itu di save, terus dijalanin GCC min O ganjil genap C slash ganjil genap. Nah, misalkan kita masukin 13, maka outputnya adalah bilangan 13 adalah bilangan ganjil. Nah, ini cara bikin filenya seperti ini, terus cara buat aksesnya pakai GCC, lalu ngerunningnya pakai dot slash. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.